Jakarta bergelimang kemewahan. Namun beliau lebih memilih untuk hidup sederhana dan mengambil sedikit atas apa yang beliau kerjakan selama 14 tahun, geng. Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya geng sudah klik video ini. Baiklah geng, jadi kali ini aku akan mengajak kalian bercerita, kemudian membahas lagi nih geng tentang sebuah sejarah. Nah, sejarah yang akan saya bahas ke kalian hari ini yaitu mengenai menteri termiskin dalam sejarah Indonesia, geng. Jadi zaman sekarang, geng, banyak sekali gitu kan orang yang berebutan posisi ingin menjadi menteri. Secara menteri ini memiliki gaji yang fantastis, kemudian fasilitas-fasilitas dari negara yang memadai. Di mata sebagian masyarakat gitu, geng, di mata sebagian masyarakat, pejabat negara ini merupakan orang yang hidupnya ini berkecukupan gitu kan. Jadi tidak mungkin bagi pejabat negara hidupnya ini pas-pasan. Namun kenyataannya, geng, ada seorang menteri di Indonesia yang dimana hidupnya, geng, sangat sederhana, yang jauh dari kata mewah. Beliau ini membeli rumah pun, geng, masih nyicil. Bahkan beliau dijuluki sebagai menteri termiskin di Indonesia, geng. Nah, geng, siapakah menteri yang dijuluki sebagai menteri termiskin dalam sejarah Indonesia ini? Bagaimanakah kehidupannya? Oke, kita bahas sekarang. Jangan di skip, keep stay tune ya. Let's start it. Kenalin, geng, namanya Insinyur Sutami atau Swetami, lahir di Surakarta pada tanggal 19 Oktober 1928 dari keluarga sederhana di Solo, geng. Sang ayah yang bernama Raden Ngabehi Mulyowiguno merupakan pegawai karawitan di Keraton Surakarta. Melalui bimbingan sang ayah, Sutami belajar menabuh gamelan dan menari, geng. Nah, selain seni nih, ayahnya juga mengajarinya untuk terbiasa hidup dengan mengemban nilai-nilai kejawaan. Takdir hidup Sutami ternyata tidak membawanya ke jalur seni, geng. Ketika mengenal pelajaran hitung-menghitung nih, Sutami langsung lupa gitu terhadap hobi lamanya itu. Ia bahkan suka sekali dengan pelajaran aljabar dan terobsesi ingin menjadi insinyur, maka dikejarlah, geng, impiannya itu sampai ke Bandung. Pada tahun 1950 nih, geng, Sutami ini resmi menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Nah, setelah lulus pada tahun 1956, ia pun magang menjadi asisten pengajar di mata kuliah beton bertulang di Akademik Teknik Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga di Bandung, geng. Berkat keuletannya nih, geng, nggak sampai 5 tahun, Sutami ini ditunjuk menjadi Direktur Utama Perusahaan Negara Hutama Karya yang bertanggung jawab menyelenggarakan sejumlah proyek mercusuar Soekarno saat itu, geng. Kemudian, geng, menjelang Asian Games 4 yaitu pada tahun 1962 di Jakarta, Sutami ini sempat diberi tugas untuk memperkuat sejumlah bangunan di Senayan, termasuk Stadion Utama Senayan, geng. Nah, dari sana Sutami ini menemukan teori perhitungan beton yang lebih baik, yaitu bernama teori Ultimate Strength Design. Lalu, geng, teori ini kembali dipergunakan untuk membangun CONETO, Conference of the New Emerging Forces, yaitu pada tahun 1965. Nah, kemudian di masa Orde Baru nih, geng, gedung berkubah bersayap semen ini kemudian berubah menjadi gedung DPR MPR saat itu. Pada masa Orde Baru nih, geng, Pak Sutami ini sudah tidak lagi gitu mengurus proyek-proyek pembangunan politik. Hal ini sesuai gitu dengan pandangan hidup beliau bahwa insinyur itu harus memiliki sikap yang objektif dan natural. Bahkan beliau mengatakan politikus mungkin bisa berbohong, namun mustahil gitu bagi teknisi untuk memanipulasi fakta, kata beliau, geng. Pak Sutami ini, geng, sudah menjadi menteri sejak tahun 1964 pada Kabinet Dwi Kora I, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno sebagai Menteri Negara, yaitu Menteri Koordinator Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Hingga pada tahun 1978 pada Kabinet Dwi Kora II, yaitu pada masa pemerintahan Soeharto, Pak Insinyur Sutami ini, geng, menjadi menteri terlama dengan masa jabatan 14 tahun pada 6 kabinet, geng.
Selama menjabat nih geng sebagai menteri selama 14 tahun itu banyak sekali pembangunan-pembangunan yang ditangani oleh Bapak Insinyur Sutami ini geng. Nah, proyek-proyek besarnya nih antara lain pembangunan gedung DPR MPR, kemudian jembatan Semanggi, Waduk Jatiluhur, Bandara Ngurah Rai dan lain sebagainya geng. Bahkan geng, semua karyanya, semua pembangunan-pembangunan yang ia tangani, pembangunan besar gitu masih berdiri kokoh geng sampai saat ini. Insinyur Sutami ini geng merupakan menteri termiskin di Indonesia geng, karena beliau ini merupakan orang yang amanah, jujur, kemudian berpengetahuan. Nah, menurut beberapa sumber yang saya rangkum di internet geng, katanya kalau orang-orang tetangganya datang ke rumahnya untuk bersilaturahmi gitu kan, ketika masuk ke dalam rumah Pak Sutami, mereka terkejut geng melihat rumah Pak Sutami di mana bocor atapnya di mana-mana gitu geng. Rumahnya sangat sederhana, padahal beliau ini adalah seorang menteri yang dimana biasanya menteri ini rumahnya bagus, mewah, hidupnya berkecukupan. Namun berbeda dengan menteri satu ini geng, beliau sangat sederhana, apa adanya gitu. Bahkan geng, suatu ketika nih PLN mencabut listrik rumah Pak Sutami ini katanya geng, karena Pak Sutami ini telat bayar listrik. Padahal sebagai menteri gitu kan, mudah saja bagi Pak Sutami bergelimang dengan kemewahan. Jangankan listrik, dia bisa saja gitu membangun istana tuh di kampungnya. Rumah Pak Sutami yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol yang tadi atapnya banyak yang bocor, kemudian sangat sederhana itu geng, ternyata dibeli dengan cara mencicil dan baru lunas saat beliau pensiun geng. Bayangin, seorang menteri mencicil rumah dan baru lunas setelah pensiun. Sedangkan beliau sendiri menjabat selama 14 tahun gitu geng. Dan selama menjabat sebagai menteri juga geng, beliau tak pernah geng menggunakan fasilitas negara di luar pekerjaannya. Bahkan nih setelah pensiun semua fasilitas negara beliau kembalikan geng. Dikembalikan semuanya geng. Sebagai insinyur sipil gitu kan geng, Pak Sutami ini menyukai pekerjaan lapangan. Bahkan beliau ini geng mampu berjalan kaki puluhan kilometer geng untuk meninjau, untuk mensurvei lokasi di daerah-daerah terpencil gitu. Kadang katanya kalau ada ojek ya udah ketemu ojek di jalan naik, nggak ada ya udah jalan. Bahkan beliau juga sering ketemu dengan masyarakat sekitar daerah-daerah terpencil itu geng. Dialah menteri sepanjang zaman yang sangat amanah, jujur dan mengerti tentang akhirat. Padahal sebagai menteri gitu kan bisa saja beliau hidup bergelimang harta, bergelimang kemewahan. Namun beliau lebih memilih untuk hidup sederhana dan mengambil sedikit atas apa yang beliau kerjakan selama 14 tahun geng. Tadi rumah nyicil geng, kemudian listrik kadang bayarnya nunggak. Padahal ini seorang menteri. Banyak pada zaman sekarang gitu kan, banyak menteri nih yang memiliki mobil mewah, rumah mewah, kehidupannya serba mewah dari hasil di luar pekerjaan mereka, karena mereka ini memiliki sifat yang tidak amanah dan jujur. Saking terlalu rajin dan kerasnya bekerja geng, beliau nggak memikirkan diri sendiri, hingga akhirnya Pak Sutami jatuh sakit, kemudian kekurangan gizi. Tapi dia nggak ke rumah sakit geng, karena dia nggak mau orang-orang tahu bahwa beliau ini nggak punya uang gitu untuk pergi ke rumah sakit. Berita sakitnya Pak Sutami ini geng akhirnya sampailah kepada Pak Soekarno. Datanglah Pak Soekarno nih ditawari untuk pergi berobat ke rumah sakit. Dibawalah Pak Sutami ini, dan menurut beberapa sumber nih geng, Pak Sutami ini dirawat sejak tanggal 12 Maret 1978. Kemudian setelah melewati perawatan, kemudian operasi selama hampir 2 tahun lamanya, akhirnya Pak Sutami kalah dari penyakitnya dan wafat pada tanggal 13 November 1980 geng. Dan menteri bersahaja tersebut, menteri jujur amanah tersebut akhirnya pergi untuk selama-lamanya geng. Indonesia nih saat ini membutuhkan lebih banyak gitu menteri seperti Pak Sutami ini yang jujur, amanah, kemudian merakyat, yang memilih nih untuk meninggalkan kehidupan duniawi yang melenakan ini dan memilih untuk hidup bersih hingga akhir hayatnya. Jadi sosok Pak Sutami ini geng akan selalu kita kenang oleh bangsa Indonesia, harus dikenang oleh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Dan beliau ini merupakan pemimpin yang sosoknya sangat hebat. Kemudian jujur, amanah, sederhana, pastinya itu sudah terlihat dari bagaimana kehidupan pribadi beliau. Semoga amal ibadah beliau diterima, kemudian segala kebaikan beliau dan ditempatkan beliau di sisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenang jasa beliau geng, nama beliau nih diabadikan menjadi
nama waduk di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan juga di Embai, Kabupaten Ngekeo, NTT, yakni Bendungan Insinyur Sutami, geng. Keren. Insinyur Sutami ini juga, geng, beliau disukai, disenangi gitu oleh Pak Soekarno, oleh Pak Soeharto ya, karena kejujurannya ini. Jadi orang jujur ini memang benar ya, orang jujur pasti banyak gitu yang bakalan percaya, bakalan suka sama kita. Ini sih parah, keren banget menteri kayak gini, luar biasa sih. Apakah masih ada ya sosok menteri seperti beliau di zaman sekarang ini? Saya rasa nggak ada deh. Yang walaupun nggak ada, ya kita doakan akan ada gitu kan, geng. Atau mungkin di generasi-generasi selanjutnya yang mungkin nantinya akan menginspirasi, yang akan terinspirasi dari Pak Insinyur Sutami ini. Kita doakan saja deh, semoga akan ada dan semoga ada menteri seperti Pak Insinyur Sutami yang jujur, amanah, kemudian merakyat, agar Indonesia ini bisa berubah lagi, nggak seperti mentok kayak gini-gini aja gitu kan. Nah, geng, itulah tadi menteri termiskin dalam sejarah Indonesia, geng. Pak Insinyur Sutami namanya. Oke, geng, mungkin belum ada yang tahu gitu kan, ya dapat pengetahuan baru lah, atau ada yang udah tahu gitu kan. Nah, kurang lebihnya aku minta maaf di sini. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye.